Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita awali kebaktian keluarga pada malam hari ini, yaitu hari Jumat. Dan dalam hati kita masing-masing hendaklah berkata demikian, bahwa kebaktian keluarga malam ini dibangun dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, yang di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kiranya damai dan sejahtera ada pada kita sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15. Ya, baiknya 1 dan 2. Judulnya demikian, berhimpun semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap padamu, menyampaikan puji syukur dan terima kasih, karena dengan Roh-Mu yang kudus telah membimbing kami untuk dapat mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapa, terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga. Kami selalu terbina di dalam damai dan sejahtera. Bapa, dalam menjalani hidup ini, kami banyak punya kesalahan, yang mana kami tidak dapat menjalankan firman-Mu dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kami mohon ampun dari kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema untuk bulan Juli 21 ini yaitu umum, untuk tema umum ya. Karena Kristus yang lemah menjadi kuat. Sedang dasar firman yang kita pakai untuk mendasari ibadah keluarga ini diambil dari Yohanes 1 ayatnya 12 maksud saya, yang demikian bunyinya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu yang mereka yang percaya pada namanya. Amin. Kita sambut firman tersebut dengan pujian Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita berdoa untuk firman. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Oleh karena itu, bersihkanlah hati dan pikiran kami supaya selalu layak di hadapan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian, kita baca Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus 10 ayat 7-11 yang demikian bunyinya. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah
Aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menanggapi Injil Yohanes dulu. Pasal 1 ayat 12 yang demikian bunyinya tadi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak kecil ini disebutkan anak-anak Allah. Kasat mata yang namanya sebut anak itu adalah anak kecil. Yang menerimanya diberikan kuasa. Tapi anak kecil apakah sudah mampu menerima Kristus? Bisa saja mereka itu menerima Yesus. Tetapi yang dimaksudkan menjadi anak-anak yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi bukan hanya anak kecil saja, tapi orang-orang yang sudah dewasa pun yang mau menerima Yesus sebagai Kristus adalah yang memperoleh kuasa. Menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, kuasa dalam pengertian pengakuan. Mengakui Kristus itu berat. Ada kuasa itu, di samping itu ada permintaan yang lain. Di samping yang lain, anak-anak kecil juga diterima oleh Kristus. Bahkan andai kata anak kecil itu sudah bisa berdoa, memohon kepada Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan itu kita bicara dengan yang namanya anak. Hari ini pada tanggal 1 sampai 7 Juli ini hari anak. Hari-hari anak-anak. Jadi ini sedikit berbicara tentang anak-anak. Namun oleh karena khotbahnya ini berasal dari sikap Paulus, maka agak sedikit beda. Cuman contohnya saja yang anak-anak. Contohnya demikian. Anak-anak itu ada yang pemberani. Ada yang licik. Licik, gocik. Nah, anak-anak yang pemberani ini kadang-kadang beraninya kalau ada orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya dia takut. Kemudian kalau di sekolah itu di luar itu ya seperti orang berani-beraniyo gitu dengan teman-temannya, ada kelompok-kelompok anak-anak gitu ya. Kemudian yang satu itu seakan-akan ada yang mengadu domba gitu supaya berkelahi. Yang satunya itu enggak berani. Tapi kemudian kalau berjalan pulang satu kelompok itu, kemudian aku wani, aku berani. Tapi temannya, kamu tadi pada waktu berhadapan kok tidak berani. Nah, diojok-ojok seperti itu supaya berani berkelahi. Kalau berkelahi itu kan sorak-sorak. Nah itu yang kurang baik karena pengawasan yang tidak benar. Wah, anak ini licik kalau berhadapan.
tetapi di belakang berani. Berani ini nemburi. Dalam bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa ya. Berhadapan tidak berani, di belakang berani. Wani belakang wedirai gitu lah dalam bahasa Jawanya. Ada yang kalau sudah mulai gede gitu, sudah mulai besar gitu, ada orang yang tidak suka dengan tetangga atau saudaranya di tempat-tempat kantor, teman kerja, karena didasari iri, ada istilah ngabok nyele tangan dalam bahasa Jawa itu, yaitu ditempeleng tetapi dia tidak mau menurunkan tangannya untuk menempeleng, tapi pinjam orang lain untuk menempeleng. Maksudnya menempeleng itu bukan menempeleng ini kuaplok betul enggak, tapi ada kata-kata, entah itu perbuatan apa, menjelek-jelekan temannya, tapi tidak berani berhadapan muka. Contoh anak cilik dan orang dewasa. Sama seperti ini. Nah, ini yang sudah dibunyikan di televisi juga. Saat ada perang yang nama tentara, itu kalau ada serangan bersembunyi. Tetapi namanya serangan kota, perang kota. Itu ada tempat-tempat para anak-anak dan ibu-ibu orang tua gitu ya. Kemudian mengumpul di tempat mana tertentu gitu. Nah, tentara itu kemudian mendapat serangan. Dia tidak bersembunyi di gedung yang lain, tetapi bersembunyi bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama dengan ibu-ibu. Nah, setelah dibom, diserang, kemudian diberitakan di media misalnya, contoh ini. Dalam serangan ini yang meninggal ibu-ibu dan anak-anak banyak sekali. Tapi bapak-bapak yang meninggal, tentara yang meninggal tidak diberitakan. Kemudian supaya mendapatkan pandangan dari orang dunia luar. Itu contoh bersembunyi di balik sesuatu yang sebenarnya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu akan mengerti sendiri maksud saya. Kemudian menginginkan sesuatu tidak berani mengemukakan atau membicarakan secara langsung, dipendem. Saya gak wani menengai, jangan ada masalah. Itu orang-orang tua-tua itu sekarang mulai begitu. Tapi ada yang agresif, langsung waduh, tas gitu ya. Kalau ada masalah ya wus. Nah, menginginkan sesuatu tidak berani mengungkapkan ada masalah gitu. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pandemi ini yang sekarang kita alami ini, ada segi negatifnya, ada juga segi positifnya. Segi negatifnya, orang tidak bisa beribadah karena tidak punya HP Android. Manusia seakan-akan dikurung, kamu harus ada di rumah, kamu harus bekerja di rumah, melalui rumah, di dalam rumah, dan seterusnya. Segi positifnya apa? Segi positifnya, orang itu bisa menyadari, tapi secara individual. Andai kata menyadari kemampuan, menyusun kemampuan belajar mandiri, itu
Segi positifnya bisa belajar mandiri. Namun dengan adanya online kita bisa belajar jarak jauh. Persis yang dikatakan oleh Didi Kempot, yaitu sahabat ambyar. Masalah ekonomi, masalah persahabatan, masalah kegiatan di pasar, kegiatan di mana-mana seperti terhenti. Orang dikungkung harus bersembunyi. Nah, jadi ambyar semua bidang, semua murid-murid, semua dalam bentuk Polteksosbud juga demikian. Politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesempatan yang baik bagi pemalas efeknya ini untuk pergi dan atau beribadah. Jemaat bisa beribadah lewat daring, online dengan multimedia di rumah masing-masing dengan sambil apa saja lah ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ngelakoni, menjalani atau tidak. Kemungkinan besar ada yang menjalani ini. Yaitu jemaat bisa beribadah lewat daring, online dengan multimedia di rumah masing-masing dengan sambil apa saja. Misalnya sambil makan. Enggak ada pendeta kok, pendetanya di jauh sana. Pendetanya kan enggak bisa melihat saya. Nah, sambil ngopi, sambil tiduran. Akhirnya, coba Bapak Ibu kalian bayangkan, kalau sambil tiduran, sambil berpakaian baju, aku durung kelambenan mau dan lain sebagainya, kaosan kutang tok, ya, Bapak Ibu itu akhirnya kehilangan adab. Kita mundur peradaban. Karena pada saat kita menghadap Tuhan, seharusnya berpakaian sederhana, menghadap khusus dan khusyuk. Tetapi di sini enggak. Sambil ini, sambil itu, dan lain sebagainya. Di rumah berani berbuat seperti itu, tetapi di gereja tidak berani. Berani kan? Saudara-saudara dan saya juga. Kalau menghadap kepada Tuhan, Allah, Yesus, terus sambil makan kita berhadapan. Terus sambil kaosan kutang, celana pendek, sambil memegang HP, kemudian melihat Bapak Ibu, Bapak, maksud saya melihat Bapak pengkhotbah, melihat ibu-ibu juga yang berkhotbah, pendeta, pelayan yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suratnya Paulus kedua di jemaat Korintus, bahwa Paulus bukan orang licik seperti yang disebutkan di sini ini ya. Dan kalau dasar di ayat yang 9. Tetapi aku tidak mau melihat seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Terus kemudian sebab kita orang surat-surat yang memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Ini wanine itu beraninya kalau Paulus tidak ada. Tapi kalau Paulus ada, sama seperti kalau
kita beribadah sungguhan, ibadah dengan bukan berarti di sini tidak sungguh-sungguh, ibadah raga, tatap raga. Kita nggak berani berbuat seenaknya loh. Jadi surat Paulus tadi ingin mengatakan Paulus itu nggak licik seperti yang digemukakan orang-orang itu sekitar pada. Soalnya sebelum itu di daerah Korintus itu masih campuran, orangnya itu masih ada yang memihak, ada yang tidak, ada yang golongan si A, ada yang golongan si B dan begitu. Jadi pokoknya di sana itu perlu pembinaan. Paulus bukan orang licik, gocik dalam menghadapi masalah. Masalah dengan orang-orang dengan segala ucapan-ucapan mereka. Tidak seperti yang diucapkan mereka. Paulus ingin mengatakan, ingin datang dan menyatakan maksudnya, yaitu apa yang diperbuatnya adalah demi Yesus. Bukan demi dirinya. Kalau demi dirinya, mungkin persis seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Yaitu, Paulus kalau berhadapan muka, sikapnya lemah lembut, perkataannya tidak berarti, dan lain sebagainya. Itu kata-kata orang-orang sekitar sana. Bapak Ibu yang kita petik saat ini, mengingatkan kita supaya kita itu ada keberanian. Ada keberanian. Kemudian dari sisi lain, kita itu harus melatih untuk tidak melakukan praduga bersalah. Dan kalau ada masalah yang ingin dinyatakan, beranikan diri menyelesaikan secara langsung. Jadi bukan sembunyi-sembunyi, seperti orang licik. Seperti orang gocik, tidak berani menyatakan, tapi di luar kowar-kowar di luar sana. Untuk memperoleh maksudnya. Jadi Bapak Ibu saya yang dikasih oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saya ulangi lagi. Kalau ada masalah, beranikan diri untuk menyelesaikan secara langsung. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri.
Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali menghadap kepada-Mu, puji syukur dan terima kasih. Kau telah mengingatkan kami untuk menjadi manusia yang berani di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami mohon kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Agus Sukimen, kemudian juga Bapak Ari Utomo. Kami mohon kepada-Mu Bapak yang sakit di rumah sakit, kiranya Tuhan selalu menjaga, memberikan berkat kepada anak-anak dan cucu-cucunya untuk bisa menyadari betapa berat, betapa besar jasa daripada seorang kakek yang sekarang sedang berada di rumah sakit. Bapak, kami juga mohon kepada-Mu, kepada saudara-saudara yang lain yang sakit, yang di rumah masing-masing. Tuhan jenguk mereka dan sembuhkan. Bapak, kami juga mohon kepada-Mu untuk anak-anak yang akan sekolah. Karena ada berita dalam pandemi ini, akhir bulan Juli, ada sedikit perubahan dalam materi pelajaran, yaitu tidak melalui daring, ada yang sebagian melalui tatap muka. Tuhan, apapun itu teknisnya, kami mohon kepada-Mu, bimbinglah anak-anak-Mu Bapa, untuk menuju kepada pembinaan yang kekal, untuk pembinaan yang benar di hadapan-Mu, melalui sekolah dan melalui orang tua mereka masing-masing. Kami juga mohon kepada-Mu, kepada orang tua mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati orang tua mereka yang mencari nafkah dalam keadaan yang seperti ini. Mereka berusaha untuk mencari nafkah, untuk memperoleh sedikit biaya untuk hidup, bahkan untuk anak-anak, untuk sekolah, untuk pendidikan mereka sampai menuju pada kedewasaan. Berkati para orang tua mereka ini Bapak. Kami juga mohon kepada-Mu untuk Bapak Pendeta Yudi Kristiono, kemudian untuk penatua, para penatua dan diaken, kemudian untuk kru multimedia, dan untuk penyiarannya juga, Bapak, juga untuk penata layarnya. Bapak, kami mohon kepada-Mu, berkati mereka dengan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan. Bapak, kami juga mohon kepada-Mu untuk panitia pembangunan Gereja Kristen Cawi Wetan yang telah dibangun dan lama selesainya. Semuanya ini membutuhkan biaya. Bapak, tanpa campur tangan-Mu kepada panitia ini, kepada Gereja Kristen Cawi Wetan ini, tanpa campur tangan Tuhan, niscaya pembangunan ini sia-sia. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat Tuhan, berkatilah para donatur, berkatilah orang-orang yang mempunyai keinginan hatinya untuk memberikan persembahan untuk pembangunan gereja. Kami mohon juga memberkati mereka yang belum memberikan persembahan-persembahan itu. Kiranya Tuhan juga memberkati. Bapak, kami juga mohon kepada-Mu untuk Bapak Lurah Sudodadi, Lurah Trosobo, Lurah Beringin Bendo,
Lurah Kramat Jegu. Kami berada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu kami mohon kepadamu Bapa, apa yang diprogramkan, janganlah menjadi diperuntukkan untuk salah satu golongan saja. Tetapi membuat keputusan demi semua golongan. Bapak, di dalam bidang ekonomi, kami juga mohon untuk memberikan berkat kepada jemaat-Mu. Berikanlah kemudahan untuk mencari kehidupan. Berikan petunjuk untuk mencari pekerjaan. Sehingga tertampung untuk orang-orang saudara yang belum memperoleh pekerjaan. Karena orang yang dikeluarkan dari pabrik bukan hanya muda-mudi pemuda, tetapi bahkan orang yang sudah berkeluarga pun ada yang sudah dikeluarkan karena perusahaan tidak mampu membayarnya. Bapak, sungguh rumit dalam perekonomian kami pada saat ini. Kami mohon dengan sangat campur tangan-Mu untuk membangunnya. Bapak, kami berterima kasih kepadamu karena Kau telah memberikan kepada kami banyak berkat. Untuk saat ini kami berikan persembahan kepadamu. Sebagian kecil dari yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu, pakailah untuk menjadi pelengkap daripada pembangunan gereja dan jemaat-Mu. Bapak, banyak yang akan kami haturkan Bapak. Seakan kami kehabisan kata demi kata. Oleh karena itu kami memohon semua doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah keluarga malam ini dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376 yang judulnya demikian, ikut Dikau saja Tuhan. Aku selamat dan sentosa.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah demikian. Pengutusan dan berkat ini, yang demikian bunyinya, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.